Selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Mari kembali malam ini kita akan menikmati saat teduh malam. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu dalam sehari hidup kami. Malam ini kami kembali akan menikmati saat teduh malam. Kami mohon kasih-Mu Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu. Bersabdalah, kami siap menyambutnya. Amin. Pembacaan kita saya pilih dan angkat dari Mazmur 138 ayatnya yang ke-7. Mazmur 138 ayat 7. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Amin. Dari pembacaan kita saya menarik sebuah tema, kesesakan menjadi kesempatan. Kesesakan menjadi kesempatan. Konteks pembacaan kita adalah ungkapan syukur yang diangkat dan dipersembahkan oleh pemazmur Daud yang mengalami, menikmati, merasakan kasih penyelamatan Allah yang tidak pernah meninggalkannya, yang senantiasa hadir dalam pertolongan-pertolongannya di tengah-tengah segala bentuk kehidupannya, teristimewa ketika ia mengalami kesesakan. Bahwa bagi pemazmur Daud, perjalanan hidup itu ada suka dan duka di dalamnya. Ada jatuh bangun di dalamnya. Dan itu menjadi cara Tuhan menempa kehidupannya. Agar ia semakin percaya. Agar ia semakin berserah. Agar ia dapat melihat kesesakan dan pergumulannya. Untuk kemudian menjadi sebuah kesempatan dan harapan. Untuk terus bersandar dan berserah serta mengandalkan Tuhan. Bahwa kehidupan yang dilaluinya adalah kehidupan yang tidak akan lepas dari berbagai-bagai persoalan. Kehidupan yang tidak akan lepas dari berbagai kesesakan. Namun di balik semua kesesakan itu, Allah ada untuk menjaganya. Tangan kanan Allah yang penuh kasih pasti menyelamatkannya. Dalam kesadaran itulah, sehingga pemazmur mengajak untuk selalu bersyukur atau mensyukuri segala kasih pertolongan Tuhan dalam suka dan duka kehidupan ini. Konteks ini mengantar kita malam ini untuk melihat beberapa realitas yang ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa ketika mengalami kesesakan, kesesakan kiranya tidak memutus relasi kita dengan Allah. Tetapi justru kesesakan menjadi kesempatan kita untuk datang dan semakin dekat dengan Allah. Agar kita diberi daya juang menghadapi kesesakan atau pergumulan kita. Jadi tegas, firman Tuhan pertama-tama malam ini mengingatkan saudara dan saya. Kesesakan tidak boleh menjadi penyebab kita lari atau semakin jauh dari Allah. Tetapi justru ketika kita menghadapi kesesakan atau pergumulan, mari kita jadikan pergumulan kesesakan kita sebagai kesempatan untuk semakin dekat dengan Allah. Sehingga kita diberi daya juang dalam menghadapi kesesakan. Dan dengan itu kita dimampukan untuk keluar dari kesesakan kita. Kesesakan pergumulan kita kiranya mengantar kita untuk menyadari, sekali lagi, kesesakan dan pergumulan kita menjadi kesempatan untuk menyadari akan kasih setia Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita alami, suka dan duka, kita akan terus bersyukur karena pertolongan Tuhan ada dalam hidup kita. Bahwa sebagai umat Allah,
Malam ini kita belajar bahwa jika kita mengalami kesesakan atau pergumulan, kita tidak perlu menjadi putus asa. Kita harus terus berpengharapan dan bersyukur bahwa kita punya Allah yang peduli dan punya kuasa yang dahsyat yang selalu menolong kita di dalam Yesus. Karena itu, mari apapun situasi kita, khususnya dalam berbagai beban kehidupan kita, kita jadikan semua itu sebagai kesempatan untuk datang kepada Allah. Percayalah, tangan kanan kuasa Allah pasti menopang kita. Termasuk ketika kita mengalami kesesakan, pergumulan, dan kekhawatiran terhadap pandemi COVID-19 saat ini. Kita mari datang membawa kesesakan kita kepada Tuhan. Sembari kita terus bersyukur bahwa pertolongan Tuhan pasti dinyatakannya. Amin. Kita akan mengakhiri saat teduh malam kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami menikmati saat teduh malam ini. Biarlah firman yang kami dengar Engkau materaikan dalam hidup kami. Sehingga dalam segala perkara, bahkan ketika kami mengalami kesesakan, di sana menjadi kesempatan kami melihat betapa besar kasih-Mu, sehingga kami terus dimampukan bersyukur untuk pertolongan-Mu. Berkati sidang jemaat-Mu dalam seluruh gumul juang mereka. Para lansia kami, teguhkan iman pengharapan fisik jasmani mereka. Bapak Suleman Padolo, Bapak Titus Tandi, Bapak Es Lebang, Nyonya Marta Barung, Ibu Agustina Layuk Allah, Ibu Apali Allah, Bapak Simon Es Bongga, Bapak Igede Junikiri, Ibu Betadung, Ibu Maria Lumele, Nyonya Diana Bambang HS, Ibu Hermin Pagiling, Ibu M Tandirerung, Bapak Petrus Mangopo, Bapak Benyamin Pembonan. Kami sungguh percaya Tuhan akan mendampingi dan meneguhkan serta menopang para lansia kami. Bagi yang sakit Tuhan, Ibu Yohana Mandaling, Ibu Esther Bunga, Ibu M Palilu, Ibu Hermin Bamba, Ibu M Sende, Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Konda, Nyonya Elebang, Ibu Dina Kamolan, Bapak Simon Kaaruan, Nyonya Marta Tombi, Bapak Thomas Buntulobo, Franky Tulenan, Ibu Maria Sanda, Nyonya Agustina Lande, Ibu Alfrida Tandililing, Ibu Ludia Ibong, anak kami Gabrian Topayung yang dirawat di rumah sakit Awal Bros karena DBD. Semua Tuhan, mereka mari pemulihan kesembuhan Tuhan wujudkan. Bagi mereka yang bersyukur karena proses pemulihan kesembuhan hamba-Mu Diaken Yulianus Nurosomba, kiranya Tuhan semakin memulihkan mereka. Bagi sidang jemaat-Mu yang berduka, mari Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan di Jemaat Dadi. Mari Tuhan Engkau berkati kami dalam kehidupan rumah tangga, karya kerja, dan upaya-upaya kami mencari nafkah. Memberkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, pendidikan di jenjang masing-masing dalam masa muda mereka. Memberkati setiap anak-anak Tuhan dan semua orang yang terdampak COVID-19. Biarlah Tuhan peneguhan kekuatan-Mu bersama kami semua. Memberkati upaya kami bersama pemerintah kami dalam memutus mata rantai merebaknya COVID-19. Semua yang ada di garda terdepan, tenaga medis, TNI Polri, mari Tuhan Engkau memberkati. Memberkati kehidupan dan persekutuan kami di Jemaat Dadi dalam seluruh pelayanan kami. Memberkati seluruh kehidupan kami dalam istirahatan kami malam ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian, selamat malam dan shalom.